Mereka nggak mau melihat Kimi yang cukup menyeramkan atau Kimi yang mengganggu di arah metode late game nantinya. Bisa. Atau mereka mau siapkan permainan Assassin, we never know. Gak masalah ini, lepas Fanny dulu apa enggak nih? Ini menurut gua Dilepas. Wah, lepas Fanny, tapi Fanny gak bakal diambil sih menurut gua. RRQ gak ambil ya? Gak ambil Fanny. Moskov kah? Kenapa harus Moskov? Kenapa gak yang Tuh dikasih, lain? tuh ketawa tuh, Sujin ketawa nih. Karena defensif Moskov paling enak untuk melawan Fanny. Karena sekarang kalau ngomongin ke arah Marksman 2 yang sudah dipick, itu Baxia mungkin dari kemarin yang menjadi sebuah prioritas untuk pick. Yang dimana kondisinya Baxia di sini pun sama fleksibelnya. Sebenarnya masih ada Fredrin sih, kalau ngomongin soal tank jungle ya. Oke. Tapi Fanny dari Possible itu ngeri loh. Oke, tapi kita bicara soal Fanny nih, kita tank jungle kayaknya nggak sulit juga ya. Untuk bisa adu dari objektif, itu yang pertama sih. Terus juga buat team fight-nya kayaknya masih butuh waktu. Untuk Fanny kalau memang mau berhadapan dengan tank jungler. Dan yang terkunci masih Chow, ini masih flex pick. Dan satunya lagi, kalau Baxia diambil dengan RRQ. Masih flex. Tapi kalau ngomongin soal Chow ya, ini yang gue bilang lebih jelas arahnya Om. Ketika ada Kalea ataupun Chow, Yeah. Chow pressure awalnya mobilitasnya itu akan lebih tinggi. Jelas. Ya, Valentina juga diambil. Lucas bisa menjadi pick yang ketiga sekarang buat RRQ. Ya, dan bahkan itu prepare juga untuk kondisi di mana Aksi yang bisa menggunakan Lukas. Tapi dengan adanya Joy tiba-tiba, dan satu hal yang tadi yang pengen gue pertanyakan adalah Hilda ini buat siapa? Oke, ternyata buat ini ya, buat mengcounter biar adanya Joy bisa bermain dengan aman juga. Baxianya masih di flex, masih di roamer, masih di EXP. Dan satu pick dulu nih, ini kan yang bakal diambil sekarang. Selena ternyata. Wow, mempercepat jungle ya. Ini bakal cepat juga pattern dari Joy-nya sih. Yang kita tahu Joy juga kan butuh item. Pattern dari Joy kan awalnya memang farming dulu daripada point kill. Dan pick ketiga, Yabusa. Hayabusa, alright. Fanny, No Fanny, dan juga tadi aku kira ada pengambilan Valentina. Mereka mau menuju ke Lucas. ternyata enggak juga. Enggak, ternyata. Emang cari mid lane yang punya mobilitas aja sih Betul, Om. ternyata Kakashi ya. Kakashi. Yang keluar juga sekarang Povius Ben. Tapi ini lebih konsepnya masih ya, dengan power dari Selena yang bisa tiba-tiba menyerang. Abyssal Arrow-nya, Open Vision juga membuat Chow-nya bisa terkena Abyssal Trap. Gimana kalau Baxianya di XP? Bisa. Sempat juga ada, lebih Sempat cepat ada. ke level 4, lebih cepat punya Tortoise Business, lebih cepat untuk bisa set up di turtle yang pertama. Hero Badan kan? Karena Iya. kita tahu juga dari Dairen itu identik dengan Hero Badan Om. Iya, betul. Dan berarti kalau idoknya hero-hero yang typically initiate, bisa jadi akan ada satu lagi nih misalnya seperti Badam. Badam juga masih ada. Gatot kaca BM ya. First man-nya ditutup dulu. Dan Franco-nya kena Om. Franco nggak boleh. Gak bisa lepas sama sekali. Karena Hayabusa bisa terpegang dengan Franco. Padahal cancellation-nya banyak loh. Dan bisa ngambil Bloody Hand juga. Iya, sangat-sangat bisa sekali ya. Ada Valentina. Tapi last dulu nih sekarang nih. Hylos ada, Ya kalau jadi first man high loss. Glue juga ada. Glue. Iya. Bisa juga. Bisa masuk ke dalam opsi. Kalau untuk permainan tambahan. Atau jangan-jangan damage nggak tahu. Oke. Bermain experience damage yang sekarang udah mulai muncul juga kan? Ya, kalau kondisi seperti ini juga mereka melihat harusnya di mana Lucas juga masih punya chance untuk jadi XP laner. Bisa. Tadi dimuncul sama Nino. Ya, Tapi untuk Bene Beatrix. Oh ini kombinasi ya, Chow Beatrix ya. Yang nggak boleh ada juga. mau ke siapa nih? Karena hari itu Big Ben kira udah gak ada. CV bisa pick di last sih. Moskov biasa kalau CV ya. Ambil XP dulu. Dan Atau- CV yang akan counter semua. Ya bisa Moskov, bisa Bruno juga. Bisa. Ya, Atau lari ke Irrital sekarang. retail ya. Ada Mungkin. opsi juga kan? Yap. Tapi ya kita tahan dulu untuk gold laner dari Navi ya. Karena cowoknya kalau ada di roamer, EXP dulu yang tebel. Idit bisa. Kalau memang mau gold lane sekarang, ambillah yang paling bagus. Kayak menurut gue cuma Irrital dan Irrital. One-One sih. Paling dua opsi itu aja. One. Ada Selena soalnya. Tapi glue dulu, EXP. Wah. Kan badannya dulu. Tapi kita ngelihat juga di mana Selena dan Baxia ini sebenarnya kalau dikategorikan mungkin mid-nya Selena, roamnya Baxia. Tapi kalau misalnya mau ada pergerakan-pergerakan tiba-tiba, tapi tidak. Tidak secepat itu terbujuk. Dairen dengan badannya. One-One di take. Aku kira akan ada pergeseran lagi. Ya, tapi Karena gini, ke Baxia Shield Unity stun. Efek yang lumayan lama. Jadi kena tabrak dari rodanya Baxia.
itu akan disambut langsung oleh Selena. Oke, bisa dibalik juga ya. Iya, atau Selena dulu baru disambut sama dari Baxia. rodanya. Iritel ternyata opsi terakhirnya. Oke, ini ya untuk line up dari masing-masing tim juga. Dan Baxia kemungkinan besar akan membawa juga Revitalize. Super tanky pasti di area depan. Dan memang dia akan bisa menerima begitu banyak damage sebelum turtle nanti. Banyak Oke. ultimate yang bisa diambil. Bisa. Oke, tapi kali ini kita bakal melihat di mana satu kesempatan terakhir dari Navi untuk mendapatkan poin. Karena kalau tidak, udah tidak ada lagi kesempatan karena ini adalah match terakhir penutup dari regular season MPL Indonesia season 15. Oke. Dan wow, mungkin secara statistik ini cukup mirip loh. Control, push, team coordination, dua-duanya sama. Oke, mari kita menyaksikan apakah RRQ mampu mendapatkan juara regular season atau bahkan Navi yang akan mendapatkan poin pertamanya. So FPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the land knockdown. Oke, match terakhir ya, match penutupan untuk regular season. Satu kemenangan saja yang dibutuhkan oleh RRQ. Dan kalau misalkan kita lihat draft, ini draft yang pernah dimunculkan dari tim sebelum Navi, Om. Sebelum Navi. Ramlian. Oke. Tapi itu pakai Franco. Jadi Baxianya jungle, Franco roamer. Kena tabrak roda, ditarik. Iya. Itu udah sering banget kita lihat waktu itu. Oke. Sekarang diganti sama Selena. Oke, Selenanya nih. Ini punya peran penting juga pasti untuk Selena ya, karena bisa trapnya dia. Open vision sih, dan ini cukup menghambat agar Chow-nya tidak terlalu aktif nanti. Harus injak dulu, ada efek slow yang dirasakan oleh Kars. Oke, tapi Lele dari Rins tidak kena, jadi tidak bisa disambut terlebih dahulu oleh para pasukan dari tim RRQ dan Emblem yang silakan Omawa. Iya, dari Emblemnya juga, Emblem support masih ya. Dan Tenacity dibawakan oleh Gairan ternyata. Rins. Oke, pogging dapat sedikit untuk Rins. Dan Emblem tank ya, ini untuk Idok membawakan juga Tenacity dan Firmness. Firmness, bukan Vitality yang bisa menambahkan 250 HP. Alright, tapi lihat di depan sana, para pasukan dari tim Navi agak cukup berani untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Karena jangan sampai Poseidonnya itu terpotong. Kondisi Idok itu cepat banget untuk bisa melakukan rotasi loh, Lim. Iya. Itu yang harus diperhatikan, tapi lihat ya, patut lihat CV. Bener-bener terpressure dengan pergerakannya, nggak mau terlalu terburu-buru menggunakan sprintnya. Dan bahkan para pasukan dari tim Navi, posisi dari gold mereka mencoba untuk mengejar. Dan first blood belum bisa didapatkan. Jerk kill tidak ada, nampaknya satu first blood malah didapatkan oleh Idok again. Top klasemen MVP regular season by Roamer, Idok. Apa terlalu cepat sih tadi miskalkulasi juga dari damage. Masih belum kelihatan nih combo dari Baxia Selena-nya, tapi kalau ditabrak kayak tadi ya Revitalize sudah jadi solusi. Pasti ya, Revitalize. Dan memang untuk bisa mendekat ke turtle ini dengan bantuan dari Selena. Oh, tapi lihat di depan sana, masih dengan poin. Wosipao berhasil mendapatkan turtle dengan atas satu korban jiwa di tengah tadi, jadi masih worth it. Iya, dan itu cukup disayangkan karena lebih banyak pemain RRQ sebenarnya tadi. Dekat dengan turtle-nya juga dan harus tercuri untuk turtle yang pertama. Goalnya nggak jauh pastinya ya. Dan sedikit pop untuk Kars. Menelan tadi ya. Damage yang besar juga dari Soliter. Wah, gila sih. Garote dan Soliter sih. Apalagi sekarang Garote itu bisa sering banget bahkan Rin sangat dapat satu poin ke Wosipao. RRQ kali ini bermain dengan luar biasa, tapi no, 16-0 Mirko again. Mirko, oh my god. Mirko lagi-lagi dengan Navi 016 yang dimaksud Mirko. Oke, tapi ini full house ya. Tersisa satu suara aja tadi untuk Navi, sisanya full 2-0 bahkan. Mirko sebenarnya nggak suara untuk Navi itu. Ya dia skor akhirnya. Dia skor akhirnya, betul. 0-16. Tapi Navi makanya mungkin bisa menjadi pembuktian juga. Karena ingat, ini adalah one last match, satu pembuktian terakhir untuk para pasukan dari Wild Dragon. Bakal coba di follow up, tapi nampaknya Kars sudah ada jalan lagi untuk pulang. Di depan sana para pasukan dari tim Navi bakal coba untuk melakukan following up. Tapi nampaknya Kars masih bisa selamat berkat Fair. Jangan ya. Dan ini dimaju lagi Susujin. Oke, tapi nampaknya di depan sana Susujin gak mau memberikan petir untuk seorang Idok, tapi tidak bisa lagi diselamatkan. Idok sudah terperangkap di depan tanpa adanya kaverisasi, dan Fib berhasil menukarkan posisi yang tadinya Kars bisa menjadi point kill bahkan dari Idok dengan revitalize-nya plus revitalize. Ya itu bagus banget tadi memang, tapi audience prediction 81% untuk RRQ. Toy, punya corrosion sekarang.
Tapi detailnya juga punya item ya, oh belum jadi. Tapi ini masih mending sih. Mau ke Haskell ya kali detail. 81% itu masih mending menurut gua karena dengan posisi yang satu di top klasemen yang satu di bottom klasemen biasanya itu 90%-an. Sebelum di depan sana Feb akan coba dipukul mundur dengan ada first strike yang bakal retribution. Di tangan Washipol untuk kedua kalinya. Hayabusa berhasil mendapatkan satu turtle aja udah mahal dan ini dua turtle sudah dapatkan sangat range. Seratul Maut bakal coba untuk mundur ke belakang. Dengan ada para pasukan dari tim Navi mereka mencoba untuk mencari point kill. Flicker more defensif kembali Feb. Dapetin momentum dan Navi 1200 gold di atas RRQ. Dahsyat sih. Dari Retribution Washipol ya. 2 kali tadi. Yang pertama memang pure pencurian, yang kedua ada kontes yang terjadi tapi lagi-lagi dimenangkan oleh Washipol. Gila, Terlihat Washipol. signifikan sih ini sama Assassin. Washipol sih gila banget sih ya. Ya soalnya ini juga duelnya Assassin lawan Assassin ya. Ya benar banget, tapi tentunya di depan sana para pasukan dari tim Navi, mereka harus lebih berhati-hati, tidak boleh terlalu confident dengan keunggulan yang mereka miliki. Ingat, masih ada sosok dari One di RP peduli game. Dan harusnya kondisi saat ini udah ditanggulangi oleh CP. Dia tidak under banget, dia tidak kalah, dia bahkan dapat 1 point kill. Oke, dan RRQ harus bermain sedikit lebih sabar juga ya. Kita belum melihat dari range-nya bisa mendapatkan point pick up dengan cepat dengan Selena yang dipakai. Bisa arrow-nya masih sering bisa didodge dengan lawannya juga. Bisa trap-nya hanya membuka informasi yang sudah pasti untuk RRQ. Rata kanan untuk Fognya dan bahkan mereka belum bisa ada jawaban untuk mengatasi dari seorang Blue Feb dari tadi yang memberikan permainan yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat Feb dari tadi selalu mendinai rotasi, dia tahu rotasi di arah top lane dari Hayabusa Washipol akan mendapatkan 1 turret. Dia coba kasih vision, dia coba kasih detailnya sedikit, Lin. Makanya nih. Tapi karena udah di atas menit 5 juga ya. Pasti XP-nya udah mulai join nih. Kayak Direct, kayak Fab-nya udah mulai hadir di team fight aja. Sementara laning jauh akan ada Battle Assassin yang kayaknya nggak bakal battle amat tapi Washipol. Tapi lihat Washipol mencoba untuk menghindar, damage-nya dimaksimalkan tapi 1 mukul Shadow. Menyelamatkan Washipol ke top lane. Informasi yang didapatkan adalah tidak dari Coach Shadow aja karena Retribution belum terdeteksi ada atau tidak dari Washipol. The team fight di arah ready. Bahkan kalau mereka memaksa team fight, Idok akan menjadi korban untuk ketiga kalinya. Level 11 kayaknya dari Washipol setelah Purple juga. Tapi cetak cepat mulai dilakukan. RRQ, mereka mau turtle ketiga. Oke, mereka mau coba turtle ketiga, tapi nampaknya dari Gas mau coba untuk bertahan Retribution di tangan Washipol. Perfect turtle for Navi. Memaksa untuk ke arah belakang, nampaknya berpasukan dari tim Navi. Kali ini hanya bisa menggendong depan saja. Feb mencoba untuk mundur dengan adanya flicker masih available, gak bakal dipaksa oleh para pasukan dari tim Navi. Oke. Perfect turtle. Awal yang baik 2000 kok bahkan dibeli oleh Navi. Baik sekali untuk Assassin Om Wawa. Betul, ini sangat-sangat baik sekali dari Navinya. Mereka tinggal mengendalikan ya untuk di early yang sudah mereka dapatkan sekarang juga. Dan mereka harus berhati-hati, tapi ya ini tetap dengan notes di mana one-one juga jangan sampai jadi dari Toy. Oke, one-one dari Toy mungkin bisa kita bilang agak kurang diperhatikan oleh para pasukan dari tim Navi karena mereka lebih prioritas untuk menuju ke arah EXP, mid dan juga junglernya yang udah benar-benar ditutup oleh para pasukan dari tim Navi. Lihat RRQ, 2400 gold team run, mereka butuh waktu yang banyak untuk stretch gimana game ini bisa dipegang sama mereka. Mereka harus tahu bila Kas berhasil dihindari oleh seorang Riz dari jawaban. Duel Dragon, preventif, tepat following of Dennis, tembakan Idok is coming. Mencari di mana si Feb berada tapi nampaknya Feb sudah turun di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Navi memilih untuk mundur. Gertakan di arah mid lane, gagal untuk mendapatkan 1 turret. Bahkan sebaliknya, dari Toy berhasil membalaskan dan kondisi saat ini terpasukan dari tim Navi. Mereka bisa mendapatkan Ido, masih ada Revitalize, terbagi menjadi 2, bahkan terbagi menjadi 3 dan Ido berhasil ditunggangi oleh Feb. Feb di depan sana berhasil memberikan momentum tapi tidak ada jalan untuk pulang. Dan this is Captain Toy making ready to take home. Bahkan mungkin didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ. Meskipun begitu, shutdown yang sangat baik di tangan Washipol 3-0-3. Tetap gold masih bisa dipegang sama Navi ya. Seenggaknya turun RRQ. Mereka juga paksa untuk defense di bagian midnya. Kan kan rezeki item Om. Yap. Yang kita mention tadi ya, bagaimana one-one-nya jangan sampai jadi juga dan ternyata untuk Toy-nya ini sempat mendapatkan corrosion bersama dengan Windtalker juga. Jadi secara attack speed-nya mungkin akan cukup terjaga nantinya kepada Toy, terutama nanti untuk di next team fight. Sujin, Holy Crystal berhadapan dengan second item untuk si Washipol tadi. BOD yang sudah selesai menuju ke Endless Battle. Iya ya, kalau ngomongin sakit, ya Washipol juga udah sakit banget nih. Betul. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Tergantung timing dari masuknya. Kalau kita ngomongin soal Assassin, yang buka skill duluan biasanya yang akan kalah.
Tapi untuk Lord yang pertama, kayaknya nggak bakal buru-buru. Keduanya sama-sama assassin, gak ada yang bisa pegang Lord juga. Yep. Dan midnya sama-sama masih ada. Oke. Dan Toy yang sudah punya Haskell ya tadi. Jadi duel dari Marksman juga jangan sampai ada weakness point Navi yang pecah sehingga menimbulkan momen untuk RRQ. Wait. Oke, tapi nampaknya shutdown! Direct! Again memberikan permainan dan this is Captain Toy ready to take off! Meanwhile, di belakang sana zoning out yang berhasil dilakukan kepada seorang wanita yang membuat Feb Upa. Gara paling ngasih dekat. Second, menuju ke arah sosok tersuci. Tapi nampaknya double kill dari Karpas. Kali lagi mau triple kill. Maka coba dipaksa oleh para pasukan dari tim RRQ. Terlalu kuat zoning yang dilakukan. Tapi lihat di depan sana, Riz gak punya kuasa. Kalau misalnya di burst dan Susujin harus menahan Lord. Akhirnya mereka merelakan Lord tersebut. Dan RRQ dalam sekejap berhasil membalikan kembali keadaan. Thanks to Dairon. Tiba-tiba saja momentum yang dibuat lagi-lagi Dairon membuat kesempatan dari Navi kembali turun. Jauh loh, goalnya langsung Ya, Tarik habis. sebuah kombinasi yang memang manis ya tadi antara Badang dan juga One di mana weakness point akhirnya kembali berhasil untuk dipecahkan. Dan terbang lagi untuk kedua kalinya untuk Toy. Dan sekarang Lord jatuh ke tangan RRQ. Dari Navinya hanya bisa melakukan defense juga. Mereka sudah bermain dengan sangat bagus tapi satu momen mereka kehilangan tempo permainan. Bisa saja untuk di zoning dulu. Karena targetnya adalah mid lane nih. Selama mid lane yang terbongkar, Wasipol akan semakin tipis pergerakannya. Zonanya akan semakin kecil. apalagi warning terhadap Purple Pup yang dia miliki itu akan cukup berat nantinya. Tapi lihat di depan sana, Pau sedikit terdeteksi Susujin masih mau lebih. Tidak bisa dipertahankan, dibongkar habis. Turret yang mid-lane oleh tim RRQ. Belum ada kombinasi Baxia Serena ini om. Belum sama Dari sekali. tadi ya, belum kelihatan juga. Ini lebih kombinasi dari Badang One. Badang one betul juga. Ada setup yang masuk, pecah weakness point, terbang akhirnya. Tapi lihat ada top lane Tyrant! Langsung menuju ke arah CV. Dan itu dia lane Tyrant. Raja yang pernah terlupakan. Memberikan 2 kali momentum terhadap pasukan tim RRQ. Tyrant! EXP Laner yang pernah terlupakan dan bahkan balik lagi ke Emil dan memberikan pesona yang luar biasa. Dari top lane, Lord memang masih ada pasif. Tapi lihat betapa efektifnya pergerakan menuju ke arah seorang CV. Tidak ada flicker. Nah, dengan sprint saja. Oh, Jar Meledak, sakit banget badannya. Tidak bisa dibendung, terlalu sakit. Itu petir, bukan sembarang petir. Tapi aman ya. Masih ada super minion lagi dari arah mid lane akan dicoba untuk RRQ. Alright, gak bakal coba untuk masak, kayaknya enggak. Kenapa? Karena kondisi kali ini Dairon nggak punya flicker. Kedua super minionnya tidak ada. Dan ketiga, kalau itu momentumnya gagal, semua 3.000 gold yang sudah mereka tabung selama ini, udah pasti langsung hilang sekejap. Oke. Tapi ya 3.000 bukan angka yang jauh juga. Navinya pasti mereka masih berusaha untuk mengejar. Dan kalau kita intip dari item juga Wind of Nature dari Toy yang tertinggal tadi, dari goldnya sekarang sudah leading jauh juga. Satu item yang membedakan adalah Wind of Nature yang sudah dipegang oleh Toy. Dan pastinya Baxia ini kuat dengan anti cuirass dan juga Radiant Armor. 2 item physical, anti physical dan juga anti magic. Wah ini nggak bisa ditumbangin instan nih. Wah, ini mereka harus dapat satu dulu sih. Lele-nya satu, Poking. Dan nanti bakal following up kalau dengan flicker, kalau sekarang nggak bisa. Belum ada Nggak ada flickernya. Makanya kalau nggak ada flicker minimal ada super minion. Kalau nggak ada super minion nggak ada flicker jangan untuk Dairon. Sedangkan Navi jangan sampai ada yang kena lele. Mungkin menurut aku yang paling bisa menang lele cuma Feb doang. Wah, kenapa? Karena Kars itu butuh standby dengan flicker yang dimiliki. Kita lihat di depan sana. Idok melihat potensi dari sosok seorang Kars bisa nge-zoning out dan itu yang harus diperhatikan. Oke. Masih aman ya. Atasnya juga di show nih. Bisa dilepas ya om sebenarnya ya. Bisa mungkin, tapi RRQ mereka akan coba untuk ngambil Paksa, lobnya ya. dia paksa sih kalau menurut gue. Iya, karena mereka sudah lagi menang nih sekarang dari gold-goldnya juga. Powernya di depan gimana. Wasipol terkenal lele dari seorang Rage untuk ke belakang. Tapi Susujin mencari di mana CV berada. Damage memang terlalu sakit tapi jangan lupakan. Kars benar-benar mengekor dengan sangat baik. Diri di depan sana, flicker for defensive menandakan tidak ada initiate power dari Kars. Ditutup. Tapi bukan berarti Feb tidak bisa mengorbankan jiwa dan raganya dengan flicker yang dia miliki. Mau dipaksa masuk sepertinya Feb. Cari vision di depan dan Wasipol dapat lumput. Oke, Wasipol mendapat lumput tapi lihat Kars segera Tomahawk. Duel trigger ke arah siapa? Di depan sana belum terdeteksi. Dan bahkan Toy siap untuk melakukan event dan di sana poin dan seorang Susujin masih mendapatkan lock. Mundur ke arah belakang. Lihat Toy di depan sana. Seorang diri mencoba untuk selamat dari tunggangan dan Wasipol. Mencoba digaruk oleh seorang Richard. Tapi X-Magic standby dan itu dia. One by one situation. This is Toy. Captain Toy berhasil menyelesaikan tugas satu poin kill yang sangat mahal. Itu dia. Terpisah tadi tim fight-nya. Di mana Hayabusa yang mau tidak mau terjebak dengan Koshiro terakhir masih bisa selamat memang. Tapi
Lord tetap diamankan RRQ. Mereka bisa mendobrak pertahanan dari Navi. Setuju, ini kenapa aku bilang bisa di luar overak. Pertama masih ada flicker dari Darren. Kedua dengan adanya Lord yang cukup perkasa dan lane di tiga-tiganya berantakan semua untuk Navi. Ya, dan ini weakness point yang harus dijaga banget ya. Dari Navi yang mereka belum bisa memaksimalkan Rockers. Following up damage yang kurang membuat Tyrant kali ini belum berhasil mendapatkan point kill. Tapi lihat, satu initiate dia berhasil mendapatkan satu turret di arah tengah. Darren memilih untuk mundur. Initiate power yang sudah selesai. Tapi membuat terpasukan dari tim Navi mereka harus wanti-wanti karena di arah komplain. Tim RRQ tidak akan kenal kendor. Pengen coba dirombak dan bakal di depan